Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Saudara-saudari Baraya Reza Rahasia Baraya channel YouTube Sanggama. Untuk konten kali ini kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu mengenai halunisme dan ilusi. Ketika kita terbebas, ketika keluar dari jebakan, maka kita akan meraih dan mendapatkan apa yang disebut sesungguhnya dauh atau akses data dari semesta. Bagaimana prosesnya? Seperti apa? Ini referensi yang saya suguhkan kepada saudara dan saudari Baraya Reza Rahasia semua. Tapi sebelum itu, silakan subscribe dulu yang belum subscribe. Tekan logo lonceng agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada konten terbaru dari channel Sanggama. Dan like, komen, dan juga silakan share atau bagikan ke siapapun, dimanapun, baik secara personal, pribadi, grup, dan lain sebagainya. Kaji dan olah kembali. Ini referensi dari Reza Rahasia mengenai dauh atau akses data semesta. Hatur nuhun yang masih setia menyimak konten di YouTube channel Sanggama, dauh atau akses data semesta. Di konten terdahulu, apalagi di YouTube terdahulu, sejak saya mengawali menjadi seorang YouTuber di 2018-an, banyak sekali saya membuat judul dauh uyut semar, dauh dan lain sebagainya, sehingga banyak juga yang dimana ketika saya membuat konten menjadi referensi tentang kabar mengenai apa yang terjadi saat ini, hal-hal yang tidak mampu dikenali secara logika, baik tentang yang masa lalu, saat ini, ataupun yang akan terjadi, baik tentang perseorangan, golongan, ataupun tentang alam semesta. Gunung meletus, banjir bandang, dan lain sebagainya. Konten ini kelanjutan dari konten halunisme dan ilusi. Jadi ketika saudara-saudari Baraya semua sudah menyaksikan halunisme dan ilusi, maka ini akan sangat berkorelasi dan bisa menjadi sebuah kesinambungan untuk kita bersama kembali mengevaluasi untuk kita meraih sebuah kultivasi dan bermetamorfosa sebagai seseorang, sebagai manusia. Ketika berbicara dauh, maka itu tidak dapat dilepaskan dari sebuah hal yang disebut ilusi, halunisme, juga dogma dan doktrin, akan keyakinan, kepercayaan tentang informasi yang kita dapatkan. Baik informasi yang kita dapatkan melalui buku yang dibaca, melalui serat, uga, wangsit, naskah, ataupun penyampaian oleh para tokoh-tokoh, budayawan, agamawan, atau siapapun itu yang disebut praktisi supranatural, orang-orang metafisika, spiritual, dan sebagainya. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual masing-masing, memiliki perjalanan tentang kehidupannya masing-masing dan pengalamannya tersendiri. Dan semuanya itu tergantung kepada bagaimana dia bisa menyerap informasi. Informasi dari berbagai macam sisi sudut pandang, sehingga dia bisa mengeracik komposisi yang tepat untuk dia cerna dan olah
sebagai asupan, suplemen atau vitamin bagi terbukanya atau bangkitnya kesadaran dirinya. Maka ketika kita masih ada pada ranah ilusi atau kesadaran semu, maka belum pasti nyata wujud dawuh itu adalah sebuah kenyataan. Karena kenyataan merupakan sesuatu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Ketika berbicara kebenaran, kebenaran relatif, tapi fakta itu tidak terbantahkan. Seperti matahari, bintang, bulan, tumbuhnya pepohonan, tumbuhan, hewan, tanah, air, api, angin, itulah fakta. Tapi terkadang sebuah fakta tidak mampu kita bisa terima ketika ilusi dan halunisme itu begitu sangat mendominasi. Silakan buka kembali kalau untuk mengenai apa itu halunisme, apa itu ilusi di konten sebelumnya. Saya sendiri terdahulu ketika belum utuh tentang pengetahuan, maka begitu gampang memutuskan, menilai, ataupun menyimpulkan tentang apapun informasi yang dapatkan, tentang apapun kejadian yang dirasakan atau dialami, tentang apapun yang terlihat, yang terdengar, atau yang tersaksikan oleh kasat mata. Sesungguhnya apapun itu, ketika kita terbuka kesadaran sampai pada ranah kesadaran yang murni, kesadaran pada kenyataan saat ini dan detik ini, dawuh itu adalah suatu penyampaian atau informasi dari data, rangkaian data kolektif yang tercantum, yang termuat pada DNA kita. Ketika sel mitokondria, sel hasil atau sel penghasil energi memberikan RNA-nya kepada seluruh perangkat diri, termasuk darah, baik perangkat diri yang materi ataupun inmateri, maka dawuh itu akan berwujud, akan berbentuk, dan akan berucap. Dan sesungguhnya, siapa yang mendawuh itu adalah diri kita yang sejati. Hanya kita tidak bisa mampu mengenali ketika dogma doktrin tentang ilusi informasi yang mendominasi. Contohnya adalah dari berbagai macam agama, aliran kepercayaan, keyakinan. Ada sebuah hal yang menjadi fenomena, yaitu tentang mati suri ataupun tentang mimpi. Mati suri, setiap pengalaman orang berbeda-beda. Pengalaman mati suri bagi yang di agama Islam pasti mengalami ada. Salah satunya siksa kubur, surga neraka, bertemu dengan junjungannya, dengan penuntunnya. Di ranah agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu juga sama seperti itu. Namun dengan bentuk, ucapan, kejadian yang berbeda. Hal itu yang menjelaskan kenapa bisa berbeda. Karena sesungguhnya semuanya terdominasi oleh informasi, pengetahuan yang disampaikan sejak dari kecil. Dan semua itu penuh dengan literasi, penyampaian yang belum tentu secara praktek kenyataan dilakukan. Padahal ketika seseorang mendalami, menyelami, menggali ke dalam dirinya, maka semuanya itu pasti akan terlewati dan dialami. Bertemu dengan berbagai macam penuntun, penyampai ajaran dari berbagai macam agama, aliran kepercayaan dan keyakinan, itu pasti terjadi. Ketika diteruskan, dilanjutkan, tidak terjebak, tidak gampang menyimpulkan, tidak gampang menilai. Karena sebuah kesadaran, salah satu tanda dan cirinya adalah tidak gampang menilai, tidak gampang menyimpulkan, apalagi memvonis. Sehingga tidak ada ranah untuk menyalahkan atau memaksakan apa yang ditemuinya sebagai kebenaran yang harus diikuti. Dampak dan hasilnya saja. Maka dawuh adalah sesuatu hal yang merupakan penyampaian dari sang guru sejati atau diri kita yang sejati, sejatinya diri. Dan itu merupakan pintu gerbang pembuka dari akses data semesta. Di kita mengenal ya, ada yang namanya jagat alit, jagat ageng, bumi alit, bumi ageng,
Kalau Barat menyebutnya ada mikrokosmos, makrokosmos. Kita manusia adalah mikrokosmos, jagat alit, buana alit atau bumi alit. Semesta yang terlihat di luar diri kita, yang seolah-olah di luar, itu adalah makrokosmos, buana ageng, bumi ageng, jagat ageng. Nah, ketika kita mencapai kepada penyelaman diri sampai bertemu dengan guru sejati, sejatinya guru, sejatinya diri, dirinya yang sejati, maka terbuka pustaka dirinya, yang itu langsung terkoneksi, terhubung langsung bersama semesta yang besar dengan frekuensi yang ada di ubun-ubun. Itulah kenapa anak kecil atau bayi yang baru lahir, ubun-ubunnya suka empuk. Seiring pertumbuhan raga, ubun-ubun menjadi keras. Maka tertutuplah akses data semesta. Maka nenek moyang leluhur Nusantara menemukan berbagai macam teknik dan metode untuk terkonektivitas atau terhubung langsung atau manunggal bersenggama ataupun menyatu kembali, menyatukan, karena sesungguhnya langit dan bumi merupakan satu bagian. Manusia dan juga seluruh alam semesta merupakan satu bagian yang manunggal. Upawasa, teknik, metode, dan yang lainnya itu adalah sebuah jalan dan cara untuk bagaimana kita kembali kepada kesejatian, kenyataan bahwa sesungguhnya kita adalah satu, manunggal. Ketika kita meraih hal yang seperti itu, maka akses data semesta itu bisa tidak terbantahkan dan bisa masuk logika, nalar, naluri dari berbagai macam sisi pengetahuan, baik pengetahuan di lokal ataupun pengetahuan yang ada di luar negeri, di manca. Namun satu hal, tidak semua bisa dilogikakan. Karena ketika semua harus dilogikakan dan harus masuk logika, maka itu menutup pustaka diri dan pustaka semesta terbukanya. Jalani, lanjutkan tanpa cepat menyimpulkan dan tidak gampang memberikan penilaian, lalu tidak terjebak dengan istilah, kata, ataupun kalimat yang berbentuk pengetahuan informasi dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka itu akan terus mengantarkanmu pada proses pengenalan diri, pengenalan Tuhan, pengenalan seluruh alam semesta yang dampaknya langsung nyata dalam kehidupan keseharian. Mencapai kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang merupakan sudah ada pada diri setiap manusia. Dan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu tidak terikat kepada objek materi yang dimiliki, yang ada, ataupun pelengkap pada kehidupan. Ada dan tiada sudah tidak lagi menjadi pengganggu, pengaruh, ataupun penekan atau menghimpit dan menjadi batasan. Maka lampauilah batasan-batasan yang kamu ciptakan untuk membatasi dirimu, yang itu berwujud atau berbentuk dalam istilah yang disebut kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kemarahan, kebencian, dendam, kenangan, atau romantisme, dan harapan. Melampaui batasan tersebut, maka dauh atau akses data semesta bisa dengan gampang, bisa dengan mudah dan sederhana kamu pahami, lalu kamu praktekkan dalam keseharian. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bahagia, sejahtera, damai, sentosa, berlimpah, kaya raya, panjang umurnya, serta mulia. Di sini senang, di sana senang, dimanapun senang. Semuanya, segalanya, selamanya. Subscribe, like, komen, nyalakan logo lonceng, share,
Sampai ketemu lagi dengan saya Raja Rahasia di channel YouTube Sanggama. Sampurasun. Salam damai seluruh alam.